Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta ini. Kiranya ibadah kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Demikian atas pembimbing 1 Korintus pasal 3 ayat 3a, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dari semua Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini,
Kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sebab sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarilah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Saudara, mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, sumber segala hikmat dan pengetahuan, dalam kuasa nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerahkanlah kami pengertian itu, karena hikmat yang Tuhan beri, supaya kami memahami dan mengerti, lalu kemudian mengerjakannya. Layakkanlah pula hamba-Mu dan semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami dikuduskan terlebih dahulu, dibuat mengerti, dimampukan untuk mengerjakan. Demi Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang menyatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup,
bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberitakan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulai, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, seperti biasa silakan saudara yang ada di rumah berjabat tangan kanan kiri dekat saudara, lalu katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kita bersyukur Bapak Ibu, saudara dan saya dalam keadaan baik dan sehat hingga hari ini. Kalau saudara membaca surat 2 Korintus, baik yang pertama maupun yang kedua, saya kira bukan hal yang baru bagi Jemaat Piniel Palembang, karena latar belakang surat ini sudah pernah berulang kali disampaikan kepada saudara tentang bagaimana skisma atau perpecahan yang terjadi di Jemaat Korintus dengan berbagai hal, penokohan tokoh-tokoh tertentu, mereka yang juga mengidolakan orang-orang tertentu. Lalu juga ada beberapa case tentang ketika kelompok-kelompok tertentu di Korintus tidak mengakui wibawa rasuli, Rasul Paulus. Nah, pada konteks inilah 2 Korintus pasal 3 yang saudara baca saat ini, ketika beberapa kelompok orang mempertanyakan kerasulan Rasul Paulus. Benarkah engkau rasul? Benarkah engkau yang berkarya bagi Korintus? Apa buktinya kamu melakukannya? Bahwa benar-benar engkau layak untuk disebut sebagai rasul yang mengabarkan Injil, melahirkan dan membesarkan jemaat Korintus ini. Segala sesuatu yang disebut kebenaran seharusnya dapat dibuktikan. Ini realita Bapak Ibu. Maka tidak heran jika mereka menanyakan hal itu lalu meminta Paulus untuk membuktikannya. Biasanya barangkali kalau zaman modern sekarang melalui piagam, prestasi.
atau barangkali dengan surat tertentu atau kertas hitam putih yang menunjukkan tentang wibawa, kerasulan, atau berisi puji-pujian tentang kehebatan karyanya dan seterusnya. Itu dituntut Bapak Ibu, barangkali setara dengan itu, dan mereka meminta itu kepada Paulus. Maka lahirlah ayat yang pertama di pasal 3. Saya bacakan untuk saudara. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kata Paulus, kalau memang mempertanyakan kerasulan kami dan karya pelayanan di jemaat ini, perlukah kami tunjukkan buktinya melalui surat puji-pujian itu? Berangkat dari situlah di ayat pertama pasal 3 Paulus menguraikan pandangannya, dan saya mau berbagi dengan saudara tentang pokok itu. Yang pertama Bapak Ibu, tolong lihat ayat yang kedua. Paulus bilang begini, Korintus adalah surat terbuka, puji-pujian yang tertulis dalam hati kami, bahkan yang dikenal oleh banyak. Tolong lihat ayat 2 Bapak Ibu, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Lihat ayat yang kedua, ini sangat penting. Pembuktian bahwa pekerjaan pelayanan Paulus dan kawan-kawan pada zaman itu benar-benar dikaryakan untuk kemuliaan Tuhan dan dinyatakan berhasil. Buktinya adalah pada jemaat Korintus itu sendiri. Apa buktinya? Mereka dikenal dan orang dapat membacanya dalam tanda kutip, yaitu terlihat dari perilaku kehidupan umat Kristen di Korintus, tentang pertumbuhan imannya, tentang ketaatan mereka kepada Allah, tentang bagaimana mereka sungguh melaksanakan semua yang Tuhan mau dalam satu persekutuan yang indah sebagai persekutuan yang dikasihi Allah. Umat Kristen, persekutuan Kristen di Korintus yang bertumbuh luar biasa, melampaui jemaat-jemaat yang lain. Besar loh Bapak Ibu jemaat Korintus ini. Mereka bertumbuh luar biasa, dan berbagai hal yang mereka kerjakan dalam persekutuan adalah bukti suatu piagam yang hidup, adalah bukti surat puji-pujian yang disaksikan oleh halayak ramai, membuktikan bahwa pelayanan yang pernah dikerjakan oleh Korintus memang ada, dan pertumbuhan jemaat ini adalah buktinya. Saya ulangi Bapak Ibu, jadi bukti kerasulan Paulus dan bagaimana karya pelayanan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai rasul yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, tidak bisa dibuktikan dengan kertas yang mereka minta, tapi bisa dilihat perkembangan jemaat ini yang luar biasa. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus menekankan hal itu? Tolong lihat ayat yang ketiga. Sebab Korintus sebagai suatu gereja, orang percaya yang berkumpul sebagai satu persekutuan, dia merupakan surat Kristus yang terbuka. Terbuka berarti dulu Bapak Ibu orang kirim surat harus disegel. Kalau segelnya rusak berarti pernah dibaca. Maka siapapun yang mendapat surat tersegel yang tidak ditunjukkan kepadanya, misalnya kepada nyoman Jepun, tapi yang buka orang lain, saya nggak boleh rusak itu segel itu. Si orang yang bukan nyoman itu nggak boleh rusak segel itu. Akan ketahuan bahwa dia sudah baca. Setiap surat yang dikirim tersegel. Tapi Paulus bilang gini, orang Kristen tidak memiliki surat tersegel. Suratnya adalah surat yang terbuka. Apa maksudnya? Bisa dibaca oleh semua orang. Apa maksudnya? Seorang Kristen atau suatu persekutuan yang disebut sebagai surat terbuka adalah ditonton, dilihat, dan dinilai secara terbuka oleh orang banyak. Maka benar tidaknya kekristenan itu, saya ulangi, benar tidaknya kekristenan itu, dan sungguhkah orang itu disebut seorang Kristen, atau membuktikan tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat, pribadi yang besar dan agung, pembuktian tentang Yesus adalah Allah, hanya bisa dibuktikan lewat surat yang terbuka, melalui ketika perilaku kehidupan orang percaya, orang lihat, orang saksikan, dan mendapati ternyata para murid-murid Kristus, orang yang percaya, perilaku hidupnya jauh lebih baik, jauh lebih benar daripada yang lain. Saudara bisa bayangkan kalau ada label Kristen dalam bahasa Ibrani itu, orang di 1 Korintus itu Kristen itu ejekan sebenarnya. Kristen, si pengikut Kristus yang mati itu kan, itu ejekan sebenarnya. Jika bayangkan jika kelompok Kristen,
orang yang percaya itu perilaku hidupnya tidak benar, betapa dia mencoreng pribadi agung yang diikutinya, yaitu Kristus. Makanya Paulus bilang, kalian adalah surat Kristus. Perilakumu, tutur katamu mencerminkan siapa jati dirimu. Seorang pengikut Kristus harus tak bercacat, dilihat, dibaca semua orang bagaikan surat yang terbuka. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, ketika dipertanyakan tentang kerasulannya dan bagaimana karya pelayanannya, saya suka ayat 4, 5, dan 6 kalau saudara baca. Kami mampu seperti ini bukan karena kami, ialah, lihat ayat 6, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan. Dia enggak bilang kurang lebih 1 tahun 6 bulan saya di situ, bercapek-capek saya di Korintus, lelah banget saya di situ, baru kau tidak pandang aku. Paulus gak bilang begitu. Apapun yang kalian mau bilang, kami mau bilang begini, kami benar-benar melayani di Korintus, kasihan waktu itu. Dan yang bikin kami mampu bukan karena kami jago, tapi karena Tuhanlah yang mampukan kami. Saya suka ayat 4, 5, 6. Paulus seharusnya kalau dengan kondisi emosi dia dipertanyakan, kalau saya kali yang jadi Paulus, mungkin saya bilang mau cari bukti, barangkali begitu. Tapi enggak, dengan tenang Paulus mengatakan, bukan kami, kasihan. Kalaupun kami pergi berkarya di situ dan jemaat adalah buktinya, bertumbuh mereka, itu bukan karena kami. Tuhanlah yang membuat kami menjadi pelayan itu. Tuhanlah yang memampukan kami. Kuasanya yang besar yang mendorong kami. Lihat ayat 5. Karena dialah, maka kami mampu mengerjakan itu. Jadi Paulus tidak busung dada menyombongkan diri dari karya pelayanan, padahal orang mempertanyakan karyanya. Terakhir Bapak Ibu, tolong lihat, mungkin agak bingung ya, ayat 7, 8, 9 sampai 11. Dia mencoba membandingkan sesuatu yang sangat penting seperti ini. Karena masih ada orang Kristen Yahudi yang berpegang pada ajaran Musa dan mengagungkan keyahudian mereka. Paulus membandingkan, ada loh batu yang diterima oleh Musa itu ajaran Yahudi, tetapi ada pelayanan yang lebih khusus tentang keselamatan oleh Roh Kudus karena Yesus Kristus. Dan dia bandingkan itu. Sedangkan benda mati itu mampu memancarkan kemuliaan. Dan Musa penuh dengan kemuliaan. Saudara bisa baca di Keluaran 34 ayat 29 ketika di Gunung Sinai itu. Tapi lama-lama kan hilang kemuliaan itu. Sedangkan yang bisa pudar saja tetap menampakkan kemuliaan. Apalagi keselamatan yang tak pernah pudar yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui pelayanan-pelayanan roh. Maksudnya pelayanan yang dikerjakan oleh tuntunan Roh Kudus yang abadi itu pasti penuh dengan kemuliaan. Dia mau menyangga tentang orang-orang tertentu yang senang mengagungkan keyahudiannya ketimbang percaya sungguh-sungguh pada keselamatan yang dianugerahi oleh Yesus Kristus. Oke, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Suatu kali, Bapak Ibu Saudara, ini bukan sebuah kisah yang saya baca di buku 1500 cerita bermakna yang terjadi di luar, bukan di kita. Seorang pendeta yang berkarya dan melayani ibadah-ibadah besar, termasuk ibadah-ibadah kebangunan rohani di Amerika sana. Dia menyampaikan tentang tema besar, yaitu hidup dalam kekudusan melalui perilaku hidup yang jujur, dan segala hal dia sampaikan. Berapi-api dia bicara tentang tema itu, menjadi teladan. Berapi-api dia bicara tentang kekristenan itu harus kelihatan, kekristenan itu harus menjadi nyata. Selesai itu Bapak Ibu, selesai pelayanan itu dikerjakan, konon katanya dia mengejar kereta besok paginya untuk berangkat ke tujuan yang lain karena ada kegiatan yang sangat penting. Dia segera terburu-buru karena sudah bunyi keretanya untuk berangkat. Ini di era tahun 90-an ke bawah. Dia beli tiket dan segera berangkat. Ambil tiketnya, ambil kembaliannya, dia berangkat untuk segera masuk. Tapi di perjalanan dia mau menuju ke gerbong itu, dia hitung sisanya. Ketika dia hitung uang kembalinya, dia melihat ada kelebihan. Kurang lebih 2 atau 3 sen kelebihan dari kembalian itu. Lalu si pendeta ini katakan dalam hati, kalaupun saya ambil, perusahaan ekspres kereta api ini tidak akan rugi. Dia bilang begitu.
Tapi kalau saya kembali ke loket lagi, kereta keburu berangkat, dan ini persoalan. Jadi mendua dia, tapi dia abaikan, sudahlah, nggak rugi kok kereta itu. Dia masuk langsung ke gerbong, ke tempat duduk itu. Tetapi dia digelisahkan luar biasa tentang 3 sen itu yang harusnya dia kembalikan. Dan dengan berat hati dan menyentak kakinya, dia langsung berdiri lagi. Dia keluar dari kereta, dia pergi ke loket itu dan kembalikan. Dan dia katakan, Nona, Anda mengembalikan uang kembalian tiket ini berlebihan. Kelebihan 3 sen saya kembalikan. Saudara tahu apa jawaban si perempuan yang jaga loket itu? Dia cuma bilang begini, saya tahu kok Pak Pendeta. Kaget. Tahu maksud Anda? Saya cuma mau uji apakah khotbah kejujuran tadi malam juga Pak Pendeta lakukan. Kaget dia. Dan saya mau katakan begini, andai kata 3 sen itu dia tidak kembalikan, surat terbuka itu robek, cacat, dan sungguh memalukan. Karena masalah 3 sen itu mencoreng kredibilitas seorang Kristen yang sungguh percaya kepada Allah. Kenapa saya antar saudara di ilustrasi ini? Saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, di pasar di tengah kondisi pandemi ini, di tempat kerja sekalipun, dimanapun, ingat baik-baik, engkau adalah surat Kristus yang terbuka. Orang akan menilai saudara, apakah kehidupan agama, kehidupan iman dan kekristenan saudara bercerminkan secara benar tentang perilaku yang kita agungkan dari Yesus Kristus. Tutur katamu, pola tingkah lakumu, cara engkau membuat keputusan ataupun bergaul, kiranya saudara berhati-hati. Sebab engkau dan aku adalah surat terbuka yang menjadi kesaksian bagi Kristus dan Juru Selamat. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, di sisi lain, ternyata perilaku hidup kekristenan yang benar itu menjadi surat puji-pujian, pembuktian bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini berhasil. Maka saya mau katakan hal yang kedua, ketika perilaku hidup saudara selalu taat dan benar, menggambarkan secara benar kekristenan saudara, itu akan menjadi puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Silakan bayangkan kalau ternyata seorang Kristen, kiranya bukan saudara yang menonton ini, tertangkap tangan misalnya, disiarkan di channel TV manapun, ketahuan namanya dan orang bilang Kristen, bagaimana mungkin engkau menjadi kesaksian yang benar? Ini sederhana. Maka saya mau katakan, sebagai surat yang terbuka, saudara diajar untuk berhati-hati. Sebab kita dilihat, kita dipantau orang. Terakhir sekali, saya mau tutup untuk mengajak melihat Paulus yang luar biasa ini. Kalau saudara mengatakan Paulus hebat, saya mau bilang, walaupun dia hebat, dia manusia biasa. Karena dia manusia biasa, maka seharusnya tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak dapat berperilaku seperti Paulus. Salah satunya adalah kerendahan hatinya. Salah satunya, dia tidak meninggikan diri di atas bukit untuk cari kemuliaan, tapi yang dibuat adalah merendah serendah-rendahnya supaya Tuhan ditinggikan. Kalaupun kami sukses dalam pelayanan, kata Paulus, itu bukan kami, tapi kuasa Tuhan yang membuat kami menjadi pelayan. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Di balik apapun prestasi Bapak Ibu, di kesuksesan saudara melayani, termasuk di Peniel, Bapak Ibu siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan, saudara yang berada di manapun, apapun itu, kembalikan saja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, supaya juga jadi kesaksian bahwa kekristenan itu terkenal dengan kerendahan hati. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Jadilah surat Kristus yang terbuka. Haleluya, amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni
bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Saudara umat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan Khalik semesta, pencipta langit dan bumi, yang kami panggil Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Untuk kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan sepekan perjalanan kami, di hari-hari yang kami lalui dan jalani, di suka duka, di jatuh bangun, di sukses maupun gagal. Tuhan, Engkau selalu setia. Di tiap tapakan kehidupan kami, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dan mengantar kami memasuki minggu yang baru, di pekan yang baru. Di hari pertama minggu ini kami sungguh bersyukur, bersekutu bersama dengan saudara seiman di rumah kami masing-masing melalui video penuntun ibadah yang kami nikmati saat ini sebagai satu kesatuan kerinduan kami bersekutu di berbagai tempat yang berbeda sekalipun Engkau menyatukan kami. Bahkan firman Tuhan telah kami dengar. Jadikanlah kami pribadi yang sungguh-sungguh layak disebut sebagai surat Kristus, yang terbuka hingga juga layak menjadi surat-surat pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkaulah yang ditinggikan setinggi-tingginya di tiap perjalanan hidup yang kami alami. Tuhan jualah yang kami sebut, Tuhanlah yang kami puji, bukan kami, supaya benarlah kami terlihat nyata sebagai pribadi-pribadi yang telah diselamatkan, seorang Kristen yang percaya, yang teruji dan terbukti melalui tutur kata perbuatan kami. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan, terpujilah namamu. Hamba berdoa dan menyerahkan semua rencana sepekan yang akan kami lalui dan jalani. Berbagai usaha dan pekerjaan yang kami buat, berkatilah Tuhan, bukalah tingkap berkat-Mu. Usaha, pendidikan anak-anak kami, dan berbagai hal yang dibuat untuk masa depan mereka. Berkatilah anak cucu kami, sehatkan mereka selalu, dan biarlah mereka terus berprestasi untuk menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Beberapa kami dengar dalam kondisi sakit, beberapa juga bersuka cita karena berbagai hal yang menyenangkan, beberapa sedang berduka. Berbagai warna kehidupan dialami di satu pekan ini. Yang sakit hamba berdoa berkenan Tuhan memulihkan melalui berbagai sarana yang Tuhan pakai, termasuk para medis dan dokter. Yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun, atau perlindungan dan bimbingan Tuhan di perjalanan hidup rumah tangga, keberhasilan dalam studi, pendidikan, usaha, dan berbagai hal. Apapun bentuk sukacita ini, sempurnakanlah ya Tuhan, dan biarlah namamu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Beberapa barangkali masih berduka, atau beberapa sedang mengalami kesulitan, pergumulan kehidupan, tak dapat disebutkan satu demi satu. Tapi untuk mereka kami berdoa, Tuhan,
Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan juga penghiburan. Dikala duka, di buntu jalan, di soal kehidupan yang kami alami, kami butuh Engkau. Tolonglah kami dan tiap-tiap orang ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Biar mereka boleh mengecap penyertaan Tuhan. Di waktu yang Tuhan tentukan, mereka akan keluar sebagai pemenang. Lalu kembali nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, menyerahkan beberapa keluarga, siapapun orang-orang yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang dikerjakan dan dilakukan. Mereka yang telah menjadi saluran berkat Tuhan beberapa minggu yang lalu hingga saat ini, melalui berbagai bantuan yang diserahkan di gereja untuk Peniel Palembang. Mereka yang diberi talenta juga diberi waktu khusus untuk melayani berbagai hal, pemandu lagu, pemain musik, tim IT dan tim kreasi dari GPIB Peniel Palembang, dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini, para presbiter, penatua dan diaken. Engkaulah pusat dari segala sesuatu. Ketika kami diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal untuk Tuhan, Bapa kami percaya, hal-hal baik sedang Tuhan siapkan juga bagi kami. Supaya setiap kami yang bekerja dan melayani, setiap kami yang memberi diri untuk Tuhan dan kemuliaan-Mu, kami boleh bersuka cita karena Tuhan beri kesempatan. Tiap-tiap orang ini boleh mengambil bagian dalam berbagai talenta kemampuan mereka untuk Tuhan jugalah. Bapa terima kasih. Terakhir, hamba berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami dan gereja Tuhan. Berkatilah Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang ini. Pemerintah kami taruh di dalam tangan kasih-Mu, termasuk gereja Tuhan dalam rangkaian tugas-tugas pelayanan, berbagai denominasi yang ada di berbagai tempat dan lokasi yang berbeda. Berkatilah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini mohon hati kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebelum memberikan persembahan sebagai tanda pengucapan syukur, mari kita dengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan secara solo oleh Vikaris Patrick Piri. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur berkaping-kaping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku. Aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi, hanyalah dirimu, sahabat sejati.
Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Oh, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat yang 10, yang menyatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Umat memberi persembahan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, tanggal 22 November 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1. Berita duka cita. Segenap majelis dan jemaat GPB Peniel Palembang turut berbela-sungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga, Ibu Maslan Armaini Sihombing, pada tanggal 9 November 2020 di Pekanbaru, dan telah dikebumikan pada tanggal 11 November 2020. Almarhumah adalah kakak dari Ibu Parida Haryani Kosasi Sihombing, Jemaat Sektor 2. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Cuti besar tahap ketiga tahun 2019-2020. Disampaikan kepada jemaat GPB Peniel Palembang bahwa Bapak Alberto Kipu akan menjalani cuti besar tahap ketiga terhitung mulai tanggal 13 November sampai dengan 5 Desember 2020, yaitu 23 hari kerja. Untuk diketahui bahwa sesuai tata gereja GPIB, hak cuti besar diberikan tiap 5 tahun kerja dengan waktu 3 bulan kalender. Demikian untuk diketahui. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Peniel Palembang menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan untuk keluarga diakonia yang telah diterima dari keluarga Suprapto berupa beras 6 karung masing-masing 5 kg, telur 1 peti, mie instan 1 dus, roti Roma 6 bungkus, teh 6 bungkus, minyak sayur 6 bungkus, gula 6 bungkus, susu kental 6 kaleng. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat akan memberkati keluarga Suprapto. 4. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Jemaat Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 5. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPB Peniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan. Saudara umat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kesediaan kita untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku beri hati akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku rubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firmanku, utusanku. Ini aku, tutus aku. Ku dengar Engkau
Saudara umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.